halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di 3,75%. Apakah ini menjadi pertanda bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik-baik saja saat ini? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75%. Bank Indonesia mengklaim keputusan tersebut masih memadai untuk memastikan inflasi indeks harga konsumen dapat segera kembali pada sasaran di bawah 4%. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap berada pada level 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan tersebut juga masih memadai untuk memastikan inflasi indeks harga konsumen atau IHK dapat segera kembali pada sasaran di bawah 4%. Inflasi IHK ditargetkan berada pada target tersebut pada kuartal 3 2023. Memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali. Keputusan tersebut juga tetap konsisten dengan kebijakan moneter preventif dan forward looking, khususnya untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, BI kembali tahan suku bunga acuan di level 5,75%, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Dodi Arifianto, pengamat perbankan dari Binus University. Halo, selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Mas Prasetyo. Baik, salam sehat Pak Dodi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita lihat Bank Indonesia kembali mempertahankan 5,75% begitu ya untuk suku bunga acuan di tanah air. Apa yang bisa kita cermati begitu latar belakang untuk kondisi ekonomi saat ini, apakah masih mumpuni yang menjadi dasar keputusan Bank Indonesia, Pak Dodi? Ya, kalau saya sih sepakat ya dengan sikap kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan BI rate ini di sekitar di 5,75 ini udah yang kedua kalinya kalau nggak salah. Jadi sejak bulan April ditahan ya, Maret ditahan, jadi ini yang ketiga kalinya. Itu saya sepakat. Jadi BI rate itu sempat naik kan di akhir tahun, sekitar bulan Oktober sampai dengan awal tahun 2023. Itu karena inflasi. Jadi kan bulan September kan BBM dinaikkan, inflasi loncat tuh naik sehingga hampir mencapai 6%, tapi 5,7 rasanya seperti itu. Nah sekarang inflasi sudah turun, dia sudah berada di bulan April kemarin sekitar 4,3% year on year. Jadi itu kurang lebih hampir mencapai target BI yang 4% tadi. Baik. Jadi itu terus sisi lainnya nilai tukar juga terkendali ya. Kita lihat rupiah itu ya berputar-putar sekitar 15.000 ya. Sekarang berada di bawah 15.000, 14.900 ya. Itu target comfort zone-nya BI. Jadi kalau kita bicara BI ini move itu karena inflasi, yang kedua nilai tukar, karena kan memang BI ini kan ditugaskan untuk menjaga nilai rupiah terhadap barang inflasi dan nilai rupiah terhadap mata uang lain, nilai tukar. Nah, dua-duanya stabil, jadi ya nggak ada reason untuk menggerak. Oke, dari sisi kondisi yang ada, dari inflasi inti yang terkendali tadi sudah disampaikan oleh Pak Peri Warjio juga, kemudian nilai tukar rupiah juga yang masih tetap terkendali. Anda melihat bagaimana ini akan memberikan angin segar terhadap dunia usaha dengan ditahannya suku bunga acuan, Pak Dodi? Ya, kalau dibilang angin segar baru ya enggak ya Mas ya. Jadi BI rate sekarang bisa dikatakan berada dalam posisi historical, masih berada dalam historical low. Jadi sekarang kalau 5,75 ya, suku bunga Republik Indonesia ini kalau Mas
lihat 20 tahun bahkan 50 tahun terakhir 5,75 area single digit itu jarang sekali. Area single digit ini baru era setahu saya di atas 2010 ya. Itu inflasi bisa ditekan single digit dan BI rate single digit. Dan berada di 5% ini ya terhitung rendah, mengingat kalau dulu-dulu aja kita bisa tumbuh dengan 6%, 7%, bunga saat itu 10% ke atas, ya sekarang ya tentunya sangat bisa dong. Nah isunya sekarang kalau saya lihat lebih kepada sisi demand, prospek bisnisnya kita belum bisa, ya masih ada dampak dari COVID. Dan yang kedua ini globalnya juga ada isu nih, ya ada isu, ada beberapa motor ekonomi global ya mungkin negara-negara di Eropa, Jerman udah resesi. Ya Jepang stagnan, jadi ya itu isunya kebanyakan. Dan menyikapi kondisi di dalam negeri, bagaimana upaya inflasi ini tertahan begitu untuk indeks harga konsumen di bawah 4% ya, target dari Bank Indonesia dan juga pemerintah sendiri, bagaimana dengan tadi demand konsumsi di masyarakat begitu yang ada saat ini, apakah bisa menopang inflasi juga tetap terkendali? Karena kita tahu ada beberapa kendala juga kan dari energi, pangan, dan lain-lain yang membuat beberapa gejolak harga di masyarakat, Pak Dodi. Ya, kalau kita bicara inflasi di Indonesia ini nggak semata-mata fenomena moneter ya. Di inflasi di Indonesia ini ada fenomena realnya, terutama logistik. Logistik. Ya, kita tahu Indonesia ini secara historis ya, yang kerok dari inflasinya satu harga administratif ya, harga BBM, harga listrik, ya harga energi, LPG dan sebagainya. Kemudian logistik kita tahu seperti harga daging, harga cabai ya, beberapa sayur mayur seperti itu yang disebabkan karena istilahnya distribusinya itu mengalami kendala. Kan kalau inflasi kan diukur dari sekitar 50 kota acuan, kan itu inflasi kita kan. IHK itu dihitung dari sampel 49 atau 50 kota acuan. Itu kota acuan itu berada di seluruh Indonesia. Ingat negara kita ini bukan negara benua ya. Jadi negara ini pulau, jadi ya distribusi sangat meter sekali. Jadi bisa jadi bukan gara-gara fenomena moneter. Harga yang berada di kita bicara di Ambon, di Jayapura, bahkan sekarang misalnya Sumatera, Medan gitu tuh bisa beda dengan distribusi lancar mungkin yang di Jawa. Tapi begitu kita bicara di luar itu meter. Belum lagi kalau misalnya ada miss dalam prediksi antara konsumsi dengan supply yang pernah terjadi seperti daging kemarin, kemudian gandum ya, kemudian termasuk beras kan. Kadang-kadang miss tuh, ternyata demandnya segini, ketersediaan supply-nya segini, sehingga posisi saldo persediaan inventorinya rendah ya. Tentu saja ini menimbulkan spekulasi di pasar, harga naik. Itu kan memang perilaku pedagang seperti itu. Ini kebanyakan. Nah sepanjang itu dijaga ya, kita lihat kan BI sudah mulai ngarah ke sana, di mana kita tahu kantor-kantor BI ditugaskan untuk memantau persediaan di daerah-daerah, bekerja sama dengan Bulog. Jadi diharapkan itu bisa dijaga. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya tim pemantau inflasi daerah begitu yang juga bekerja sama dengan banyak pihak begitu ya untuk menjamin lah kalau bisa meminimalisasi begitu dampak dari pendistribusian atau logistik, kan berarti mereka harus memenuhi kebutuhannya, demand-nya sendiri di daerah tersebut. Pak Dodi, Anda melihat ini menjadi suatu hal yang efektif atau memang masih ada kendala di sana? Ya kadang-kadang masih timbul glitch ya. Bagaimanapun kan TPID ini adalah sesuatu yang baru. Ini inovasi, saya ingat ini inovasi yang mungkin baru sekitar tahun 2013-14 itu ada TPID. Sebelumnya kan nggak ada. Ini sesuatu yang baru dari Bank Indonesia yang menyadari bahwa inflasi di Indonesia ini nggak semata-mata, bahkan mungkin peran dari fenomena moneter itu kecil. Hanya sekitar 30%. Sisanya fenomena logistik dan ketersediaan. Jadi itu, dan kita ngelihat bagaimana kerjasama sudah cukup baik. Ya. Jadi Bulog itu kan dari sisi pemerintah, Bulog itu kan melapor kepada Presiden. Ya, masuk di situ ada Menteri Perdagangan. Kita lihat bagaimana begitu ketersediaan daging kurang, langsung impor ya. Cuma ini memang nanti ya isunya lain. Ini moga-moga harus juga menjaga, jangan sampai kebanyakan dikit-dikit impor sehingga mendistorsi atau menjadi jelek bagi kapasitas produksi nasional. Bagaimanapun namanya pangan itu adalah isu strategis. Jadi bukan semata-mata inflasi, tapi kita harus memberdayakan kapasitas produksi dalam negeri.
dan sampai Indonesia ketergantungan untuk yang pangan ini karena itu strategis keamanan nasional. Oke, dari sisi nilai tukar rupiah begitu, apakah stabilitas yang terjadi belakangan ini memang menjadi satu hal yang menguntungkan bagi dunia usaha, Pak Dodi? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas Ya. nanti di segmen berikutnya. Ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Kita akan cermati sejauh mana pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau 7 Days Reverse Repo Rate. Dari pergerakan di bulan Agustus, pemirsa, tercatat 3,75%, kemudian di bulan berikutnya sudah mulai ada kenaikan, di September menjadi 4,25%, Oktober 2022 kita lihat naik 4,75%, November 5,25%, dan di akhir tahun menjadi 5,5%. Dan berikutnya memasuki tahun 2023, Bank Indonesia kembali lagi menaikkan suku bunga acuan. Jadi sudah meninggalkan rezim suku bunga rendah, bisa dikatakan begitu. Sudah mencapai 5,75% dari Januari sampai dengan kemarin bulan Mei. Bank Indonesia mempertahankan di 5,75%. Dan berikutnya pergerakan nilai tukar rupiah. Ini kita lihat di bulan Mei tanggal 11 tepatnya di Rp14.422 dan pergerakannya cenderung mengalami pelemahan dan terakhir di bulan Mei meskipun ini masih di bawah 15 ribuan ya, tercatat Rp14.952 per dolar Amerika. Dan bagaimana dengan laju inflasi? Kita lihat memang ini seperti yang sudah disampaikan Bank Indonesia cukup terkendali untuk pergerakan inflasi di bulan Juni 4,35%, sempat tertinggi di bulan September tahun 2022 hampir 6%, tepatnya di 5,95%. Kemudian cenderung turun pergerakannya ya sampai dengan April lalu tercatat 4,33%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Dodi Arifianto, pengamat perbankan BINUS University. Ya Pak Dodi, kalau kita cermati dengan pergerakan suku bunga acuan, kemudian nilai tukar rupiah juga yang masih berada di level 15 ribuan, di bawah 15 ribu tepatnya begitu Pak Dodi. Anda memang melihat seperti apa nih? Apakah memang menguntungkan lah kondisi ini juga bagi dunia usaha? Akhirnya Bank Indonesia agak sedikit berani lagi nih menahan di 5,75%. Iya. Mungkin tadi saya sedikit koreksi dari Mas katakan. Jadi seperti saya katakan tadi, jadi sebenarnya kita masih di rezim bunga rendah, Mas. Oke. Saya katakan Indonesia itu silakan cek ya, 20 tahun terakhir bahkan 50 terakhir single digit itu enggak yang baru sekarang ini. Itu fenomena relatif baru ya. 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi dari 3,75 itu dari luar biasa rendah ke 5,75 bisa dikatakan rendah. Jadi dunia usaha kita aja bisa kok dengan 10% lebih biasa itu sekitar saya ingat tahun 2000 sampai 2010 2015 itu kalau suku bunga kredit modal kerja itu 12-15% seperti itu, kredit investasi 15%. Tumbuh ekonomi Indonesia 6%, 7% hampir pernah. Jadi kenapa sekarang enggak gitu ya? Cuma sekarang isunya ada yang lain nih ya. Tidak semata-mata kalau bisnis itu harus bunga, jadi isunya nggak semata-mata bunga. Bunga membantu, tapi sama pentingnya adalah prospek bisnis ada nggak? Bunga mau rendah tapi prospek bisnisnya nggak ada, ya kita lihat seperti di Eropa, seperti di Jepang, ya nggak kemana-mana pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi nggak segala-galanya suku bunga itu. Nah dengan kondisi yang ada tadi, Anda melihat bagaimana lantas dengan iklim dunia usaha kita, iklim investasi kita begitu untuk mendukung tadi bahwa Anda katakan ini memang masih di era suku bunga rendah begitu ya 5,75%. Nah, bagaimana prospek bisnis Anda lihat begitu di tahun 2023? Apakah potensinya cukup bagus di level-level 5,75 ini memberikan satu keuntungan tersendiri tentunya? Ya, kalau saya ngelihat ya memang sayang sekali Indonesia masih belum bisa pulih. Kalau kita bicara era 2010 ke bawah ya 2005 sampai 2012-13 itu ya, itu kita bisa tumbuh 6%. Jadi mestinya kalau saya duga ya kapasitas normal atau kapasitas optimalnya Indonesia itu tumbuh sekitar 6,5. Ya kita sampai sekarang belum bisa nih. Pertumbuhan yang terakhir kan 5,5% ya. Seperti itu. Jadi ya kita masih belum optimal. Jadi ya
prospek ini yang menyebabkan pertumbuhan kredit nggak bisa terlalu kencang. Kita lihat pertumbuhan kredit terakhir itu di bulan Maret kalau nggak salah 10% kurang kan 9,7 atau 9,8 total pertumbuhan kredit ya. Jadi pertumbuhan kredit investasinya 10% lebih dikit. Jadi belum optimal, itulah isunya dunia usaha Indonesia. Kenapa? Karena pertama kita tahu ini banyaknya emang berasal dari luar ya. Jadi ya, ekonomi dunia itu tumbuh masih jauh di bawahnya optimal. Bahkan dunia global itu lebih parah lagi dari Indonesia. Jadi dunia itu kalau normal tuh tumbuh bisa 5%. Ya, tumbuh terakhir nggak sampai 3, 2, berapa itu 2,5 ya. Seperti itu. Jadi ya jauh banget. Karena kita kan bagaimanapun juga menjual keluar kan. Banyak sekali pangsa ekspor di kita itu mencapai hampir 30%. Jadi itu dia. Makanya kalau kita lihat neraca perdagangan meskipun surplus berlanjut begitu ya sampai dengan 30 bulanan, tapi kita lihat dari sisi nilai ekspor, kemudian volume ekspor dan juga impor ini sama-sama mengalami penurunan nih Pak Dodi. Apakah memang di situ menunjukkan ada perlambatan dari aktivitas bisnis begitu? Iya, itu dia. Jadi karena industri ekspor kita ya istilahnya nggak perform ya, tapi tidak optimal, tidak seperti kapasitas penuhnya ya, seperti itu ya, jelas berdampak kepada kita. Seperti itu karena kan itu kan ada transmisi multiplier-nya Mas. Iya. Kita kan ekspor ya memang masih batu bara ya, barang tambang, CPO ya. Dan itu lagi itu kan akan kembali kemana-mana. Mereka yang berada di pertanian, di perkebunan, berada di tambang itu kan akan yang membeli produksi di Indonesia itu kan berasal dari situ. Kalau yang di sana itu masih lembek ya akan kebawa kemana-mana, transmisi ke multiplier-nya juga rendah. Seperti itu. Nah untuk sektor perbankan dikhususkan dengan adanya BI rate begitu yang ditahan 575 ini bagaimana Pak Dodi? Ya, jadi itu nilai positif. Jadi ada dunia usaha kita punya istilahnya stimulan ya. Suku bunga sekarang kita masih dalam fase bisa dikatakan fase bunga rendah. Dan saya perkirakan ini masih akan bertahan hingga setahun ke depan. Jadi cuma demand-nya ini yang belum optimal. Tapi ya gimana ya? Ini banyak faktor dari eksternalnya. Ya, kita mungkin harus berpikir bagaimana membuat inovasi sehingga demand dalam negeri kita ini bisa lebih tinggi. Kita tahu kita bisa merubah struktur industri kita kepada yang sekarang masih didominasi oleh ekstraktif ya, pertambangan, perkebunan ini masih sektor besar di dalam ekonomi kita. Kita harus jalankan dia supaya bergeser lebih kepada manufaktur. Ya, sehingga ada boost di situ. Kalau kita struktur ekonominya nggak berubah ya kita akan tetap begini kena perangkap ini. Karena dunia global itu ya butuh dari Indonesia tambangnya sama hasil kebunnya. Iya. Jadi kita bisa jualan hasil manufaktur kita lebih banyak ke sana. Betul. Iya. Itu manufaktur kita banyak dikonsumsi dalam negeri. Ya, kita bicara HP, gadget, mobil. Ya putar-putar di sini aja, kalau dalam negerinya lemah ya udah. Kita membutuhkan itu. Jadi kita membutuhkan ekspansi kepada value chain di dunia. Nah, apa ini yang Indonesia bisa yang bisa memproduksi dan ini masuk lebih besar ke dunia. Ya, makanya saat ini juga gencar hilirisasi begitu ya dilakukan oleh pemerintah ini, Pak Dodi. Baik, sejauh mana ini kita tahu bisa mengangkat lagi dari sisi penyaluran kredit, kemudian bisa meng-create lagi begitu ya demand yang lebih tinggi di tahun 2023. Kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Dodi. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Dodi Arifianto, pengamat perbankan BINUS University. Pak Dodi, kalau misalnya tadi tantangan berikutnya adalah kita bagaimana meng-create, menumbuhkan lagi begitu ya aktivitas ekonomi, demand di masyarakat sehingga benar-benar bisa menopang nih dengan kondisi global. Kita tahu perlambatan ekonomi dunia, Amerika Serikat yang terancam default dari pembayaran utangnya, kemudian di dalam negeri Bank Indonesia juga melaporkan bahwa pertumbuhan kreditnya sekitar 8%-an begitu turun dibandingkan sebelumnya yang 9%-an. Ini bagaimana tantangan-tantangan ini bisa dihadapi dengan kondisi yang ada yang dihadapi dan yang perlu dicermati, kita tengah memasuki tahun politik juga ini Pak Dodi. Ya, tadi saya katakan ya kalau selama struktur ekonomi kita yang masih didominasi oleh ekstraktif, pertambangan, perkebunan ya, seperti itu ya
kita suka nggak suka akan tergantung sama siklus dunia ya seperti saat ini. Kalau dunianya loyo ya kita loyo seperti itu. Jadi ya memang tantangannya merubah struktur industri, struktur ekonomi kita. Nah ini memang bukan PR mudah dan juga bukan PR yang bisa dilakukan secara singkat ya. Oke. Transformasi struktur ekonomi itu butuh puluhan tahun. Kita bicara mungkin PR 10-20 tahun. Nah ini juga ya tadi ya kita bicara merubah struktur juga nggak semudah itu. Yeah. Ini kita bicara tatanan ekonomi global dunia ya tadi ya. Sebelum kita bicara bagaimana bahkan untuk yang kita sendiri CPO tambang gitu kita kena ya. Ya suka nggak suka kita kan sekarang ya penguasa dunia ini negara-negara G7 itu. Nah ini gimana kita mensiasati misalnya Indonesia bisa mungkin mengembangkan kolaborasi ya dengan sesama emerging market yang membuat kutub baru. Sekarang ada bicara dedolarisasi ya seperti itu. Betul. Ya kita saya lihat kita ini yang misalnya membuat suatu ya ikutlah dalam terobosan itu bagaimana kita misalnya bisa lebih mandiri ya independen jadi kita nggak mana dengan G7 ini gitu. Semua hidup ke G7 seperti itu jadi susah. Gimana kita meningkatkan intensitas sekarang kita lihat India, China, Rusia itu mesra loh. Oke. Indonesia kemana? Yeah. Nah itu, ya ini tuh aja kita bicara ya tadi masih ada 10 tahun politik yang moga-moga leader kita yang baru di nanti 2024 ya siapapun itu bisa memahami ini karena ini kuncinya Mas. Indonesia dari dulu dari sejak merdeka itu terperangkap di sini dan struktur produksi nggak terlalu banyak berubah dari sejak merdeka sampai sekarang itu ekstraktif itu dominan. Kebunan, pertambangan yang sangat disayangkan kita udah era digitalisasi gitu ya. Ya masih seperti itu. Ya oke, secara bertahap sudah berkurang tapi belum pada level yang kita kalau kita mau iri gitu ya seperti Korea Selatan ya. Ketika sama-sama merdeka Korea Selatan dengan kita itu sama-sama parahnya. Nah, Malaysia itu agak mending mungkin kita bisa acuan seperti itu. Oke. Nah, ini yang misalnya bisa memacu kita yang menjadi negara benchmark kita. Ya. Seperti itu. Nah, kita perlu booster yang seperti apa nih Pak Dodi kalau memang kita bisa menggerakkan tadi beberapa aktivitas ekonomi kita, kemudian bagaimana sektor-sektor bisnis kita juga memanfaatkan teknologi canggih, mungkin ada inovasi di sana karena kita tahu hilirisasi ini juga menjadi salah satu modal kuat kita untuk melangkah lebih lanjut begitu, bahkan ini menjadi satu terobosan yang luar biasa kalau kita lihat dengan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Pak Dodi. Ya ini memang saya harus mengatakan ini sangat nggak mudah ya. Jadi merubah struktur ekonomi itu adalah salah satu tantangan yang paling besar. Saya orang ilmu ekonomi. Kita tahu ini kalau ngomong merubah struktur ekonomi ini paling gampang ngomong di di diskusi wacana itu paling gampang. Tapi negara yang berhasil merubah dihitung dengan jari. Salah satunya adalah Korea Selatan tadi. Ketika tahun 1900 Perang Dunia II gitu ya, negara-negara Brazil, Argentina, ya Korea Selatan kita, India itu sejajar semuanya. Dari puluhan negara saat itu yang sejajar, coba yang berhasil berada di atas semua saat dihitung dengan jari, salah satunya Korea Selatan, 1-2 itu. Jadi ya emang ini susah, tapi butuh determinasi politik. Ya ini butuh leadership yang kuat. Karena kita negara demokrasi ya, jadi kita sudah memilih sejak tahun 97 bertransisi menjadi negara demokrasi. Demokrasi benar ya. Dimana ya pimpinan tuh ya bisa bergonta-ganti seperti kita lihat sekarang ya, berganti swing sana sebelah sini ya, seperti itu. Tapi mestinya bisa ya, kita bisa belajar ya sebenarnya dari Amerika ya. Itu berarti sistem ekonomi yang berkelanjutan begitu ya meskipun. Ya, itu harus ditopang dengan sistem politik juga. Jadi moga-moga politik kita ini sudah oke nih, maksudnya udah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan ya. Banyak juga yang sistem politiknya enggak. Kita ini masih bisa dihitung, bisa dikatakan dewasa gitu Mas. Banyak kita lihat negara lain, contoh di Pakistan tuh begitu, nggak terima dan porak-poranda. Ya. Kita ya nggak terima ribut sebentar, tapi kan kemudian berdamai lagi ya, seperti itu. Jadi ya itu bagus, tapi ya ini yang terus ditingkatkan. Baik, lantas dari sisi penyaluran kredit terakhir ini, Anda melihat bagaimana? Apakah ini bisa mendukung juga aktivitas ekonomi? Karena di situ kan ditopang dengan suku bunga acuan yang rendah, mungkin suku bunga pinjaman juga masih bisa terjangkau bagi masyarakat untuk bisa menggeliatkan bisnis mereka, Pak Dodi. Ya, kalau BI rate saya kira ini kita akan dalam fase rendah ini, saya kira sih bisa dalam
nggak hanya 1 tahun ke depan. Yang jelas saya cukup optimis hingga 2023 akhir ya, itu BI rate bisa ditahan di level ini. Ya, seperti itu. Jadi nilai tukar terkendali ya, inflasi terkendali. Jadi sebenarnya nggak ada isu ke atas. The Fed saya nggak yakin dia dengan kemarin sudah 3 banknya rontok itu masih tetap ngejar yang untuk naik. Saya nggak yakin sama sekali. Ini juga akan jadi pelajaran bagi negara-negara lain. Sekarang memang inflasi itu jadi ancaman di negara-negara maju. Tapi mereka untuk kenceng, mereka sudah dapat pelajaran dari Amerika. Bahkan di Eropa kan sudah ada juga bank yang besar yang goyang kan seperti itu, Credit Suisse. Kan jadi ini mereka akan sangat hati-hati sekali untuk naikkan policy rate sehingga kita sebagai negara berkembang itu nilai tukarnya bisa terkendali. Oke. Iya, dengan sisi ini terkendali, mestinya BI rate nggak ada isu untuk naik Kak. Ya, Baik, itu dia tantangan yang perlu dihadapi begitu ya di Indonesia terkait dengan ditahannya suku bunga acuan oleh Bank Indonesia di 5,75%. Pak Dodi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Mas. Salam sehat, terima kasih.